Salam, amanginang, naposo bulung, Jemaat HKBP Semarang Barat. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Ibadah pertanyaan malam ini akan kita mulai. Kita memasuki saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 557 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada malam ini, amanginang, diambil dari Ulangan 24 ayat 17 sampai dengan 18. Yaitu Ulangan 24 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Mari kita bersama-sama membacanya. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam pertanyaan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang akan dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah kekristenan apabila kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, di sana dipaparkan atau dapat kita ketahui bahwa persekutuan jemaat yang baik telah dimulai oleh jemaat mula-mula. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Pola hidup jemaat ini berorientasi pada kualitas. Kualitas persekutuan ini kemudian berdampak pada kuantitas persekutuan. Artinya dengan kualitas hidup jemaat mula-mula, semakin banyak orang yang percaya dan dibaptis oleh para rasul pada saat itu. Akan tetapi sangat disesalkan bahwa dalam perkembangan berikutnya, persekutuan kekristenan mengalami perubahan pola pikir dan juga dalam tindakan, di mana kepedulian kepada sesama tidak lagi menjadi dasar persekutuan, tetapi sifat egoisme telah menonjol dalam kehidupan mereka. Dalam praktik hidup mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri atau keluarga, atau sifat empati, sifat peduli kepada sesama sangat kelihatan berkurang dalam persekutuan jemaat tersebut. Maka dalam hal ini penulis surat Ibrani menyuarakan agar jemaat yang ada dalam perantauan itu dalam konteks surat Ibrani memelihara kasih persaudaraan itu kembali, karena memang itulah inti persekutuan daripada orang yang mengikut Yesus. Bersaudara di dalam Kristus dengan berdasarkan kepada kasih. Kasih yang telah ditunjukkan Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita. Maka dalam hal ini penulis surat Ibrani dengan tegas dan singkat mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih adalah hal yang sangat mendasar untuk membangun hidup
persaudaraan. Sebaliknya, persaudaraan haruslah dibangun di atas dasar kasih. Tanpa kasih, persaudaraan bisa berubah jadi suatu pertikaian, menjadi suatu konflik atau bahkan permusuhan dalam kehidupan manusia. Maka bisa kita pastikan jika kasih hilang, maka dapat kita pastikan akan hilang juga persaudaraan di dalam kehidupan kita. Jadi kasih persaudaraan itu perlu dibangun di atas dasar kasih Kristus. Jadi bukan atas dasar kepentingan atau karena ada hubungan darah atau kesamaan etnis, kesamaan bahasa, warna kulit atau golongan. Sebab bila itu menjadi dasar kasih persaudaraan, maka model kasih seperti itu tidak akan bertahan lama seiring dengan berjalannya waktu. Saudara-saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus, hidup orang Kristen harus hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Itu dari awal atau dari perjanjian lama itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Hidup harus menjadi berkat bagi sesama. Dalam hal ini, hidup tidak berorientasi untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama umat Tuhan yang ada di sekitar kita. Berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita hendaknya dipergunakan untuk melayani sesama. Dalam terang pemahaman yang demikian, hidup orang percaya tidak boleh bertumpu hanya pada pengharapan untuk menerima saja, tetapi juga pada panggilan untuk memberi kepada sesama. Dikatakan di sini memberi tumpangan. Bahkan kultur orang Batak juga sangat terkenal dengan partamue. Pintu rumah orang Batak selalu terbuka kepada siapa saja yang ingin berkunjung ke rumahnya. Itu sudah ada falsafah kita. Parama sora balunan, parapi sora mitok, parsakalan sora mahiyang. Itu merupakan suatu falsafah yang menunjukkan bahwa keluarga masyarakat kita itu adalah yang suka bertamu atau menjamu orang lain. Dalam hal ini, kita dipanggil untuk memberi bukan dari kelebihan kita. Kita membantu bukan mesti ada kelebihan kita atau melimpah atau berlebihan. Tetapi di sini kita diajak memberi dari kekurangan kita kepada orang yang kekurangan atau yang membutuhkan. Kita harus ingat kita tidak akan kekurangan hanya karena jadi berkat bagi sesama. Sebab jadi berkat bagi sesama itu bukan kehendak kita, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Siapa yang bisa menjadi saluran berkat, bisa kita pastikan dia atau hidupnya tidak akan kekurangan, justru akan kaya dengan segala kelimpahan. Siapa menerima berkat Tuhan dalam hidup, otomatis ia dipanggil untuk memberi berkat pada sesamanya, dan siapa menjadikan saluran berkat dalam hidupnya, percayalah bahwa Tuhan akan memberi berkat dalam hidupnya. Itu tadi dengan demikian bahwa orang percaya tidak saja bertumpu pada pengharapan untuk menerima berkat dari Tuhan, tetapi kelanjutannya adalah untuk menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukti kasih kita terhadap sesama harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan dengan hanya perkataan atau ungkapan-ungkapan yang begitu akrab kita ucapkan atau diucapkan orang setiap hari. Kasih berarti pengorbanan, kasih ada perbuatan, kasih berarti memberi. Ada ungkapan yang sangat bagus, ketika kita rela melepaskan apa yang ada di tangan kita,
maka Tuhan akan rela pula melepaskan apa yang ada di tangan Tuhan bagi kita. Ketika kita rela melepaskan apa yang ada di tangan kita, maka Tuhan akan rela pula melepaskan apa yang ada di tangan Tuhan bagi kita. Maka dari itu, Tuhan memberikan penekanan agar kasih persaudaraan itu semakin nyata dalam kehidupan orang percaya. Tadi dikatakan dalam ayat sini bahwa orang yang suka memberi tumpangan sama seperti sedang menjamu malaikat-malaikat surga. Saudara-saudara, seandainya kita tahu itu malaikat, kita pasti dengan sukacita menjamu. Tetapi dari mana kita tahu bahwa yang datang ke kita itu adalah malaikat? Saudara-saudara, banyak orang memiliki harta lebih, namun sengaja menutup mata terhadap orang-orang di sekitar yang hidup dalam keterbatasan. Ataukah mungkin kita baru berbuat baik bila kita benar-benar melihat ada seorang malaikat yang tersesat dan membutuhkan pertolongan kita? Tentu itu sangat sulit kita ketahui. Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, dan itu harus dipraktekkan atau kita wujudkan. Maka ketika kita berbuat baik, memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, memberi tumpangan kepada orang yang dalam perjalanan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat dan mengunjungi orang yang menderita. Sama halnya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 40, dikatakan di sana, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi jangan pernah menutup mata terhadap saudara kita yang sedang menderita. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita berbuat kasih kepada sesama? Satu hal, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Mengapa kita harus peduli kepada orang lemah? Karena kita juga harus sadar adalah orang lemah. Mengapa kita tidak boleh saling menghakimi? Karena kita juga adalah orang yang pasti bisa atau orang yang berpotensi bisa salah seperti mereka yang melakukan kesalahan. Maka jangan ada saling menjudge atau menghukumi, menyalahkan dan sebagainya. Tetapi penulis kitab Ibrani ini menyarankan hiduplah dalam kasih persaudaraan, empati kepada sesama. Karena dalam ayat 3, ingatlah kamu sendiri adalah orang-orang hukuman. Kamu sendiri adalah orang yang masih hidup di dunia ini. Artinya segala sesuatu yang mungkin suatu kesalahan bisa kita alami. Maka jangan langsung menyalahkan orang lain. Jika mereka berbuat salah, maka kita tidak mungkin berbuat itu. Atau hanya mengatakan jerak atau ampun. Tidak. Satu alasan, kita ini adalah manusia lemah. Maka mari saling menopang, saling mengingatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik harus menjadi gaya hidup kita. Bahkan kebaikan itu tidak boleh kita lupakan. Kebaikan adalah sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan itu baik adanya. Dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita yang senantiasa melakukan kebaikan kepada kita tanpa melihat status atau latar belakang kita. Yang pasti Yesus melakukan suatu perbuatan kasih, menyembuhkan yang sakit, melepaskan orang-orang dari segala keterikatan, memberi makan orang-orang yang lapar dan sebagainya.
Yesus melakukan itu karena apa? Digerakkan oleh kasih. Dan itulah yang harus menjadi teladan bagi kita. Mari kita berbuat baik hari ini. Jangan kita tunggu sampai besok. Mari kita menyadari dan hati-hati bahwa berbuat baik itu harus sekarang, tidak ditunda-tunda. Karena hari esok belum tentu milik kita. Hidup kita siapa yang bisa menentukan. Maka seperti kata peribahasa, jangan tunda apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Jangan tunggu sampai besok apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Berbuat kasih, berbuat baik, peduli kepada sesama. Mari kita lakukan jika saat ini bisa kita lakukan. Jangan menunda-nunda. Itulah bukti mengatakan bahwa kita adalah bersaudara di dalam Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan dengan sapaan firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini, di mana mengajak kami untuk hidup dalam persaudaraan, saling menolong, saling menopang di dalam kasih. Engkau telah mengajarkan teladan kasih kepada kami, dan itulah yang mau kami praktekkan dalam hidup kami, supaya hidup kami berbuahkan kebaikan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan, rasa peduli kepada sesama, empati kepada saudara-saudara kami, semakin kami nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu kelihatan, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada saat ini. Engkaulah yang menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Dan di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap berserah kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau menjaga kami dalam setiap aktivitas kami. Sehingga apa yang kami harapkan, Engkau kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.